Indonesia, sebuah negeri kepulauan yang menjadi titik temu peradaban dunia. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar Islam berdiri, benih-benih tauhid diyakini telah mendarat di pesisir Nusantara sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Banyak sejarawan, termasuk Syekh Syamsuddin bin Tholib, menyebut bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan, para pedagang muslim telah mencapai Campa hingga ke Nusantara. Mereka tidak datang dengan pedang melainkan dengan kejujuran dalam berdagang. Di sela-sela transaksi lada dan rempah, terjadilah asimilasi. Melalui pernikahan, masyarakat lokal mulai memeluk Islam. Bukti bisu sejarah ini tersimpan di Laran, Gresik. Sebuah nisan milik Fatimah binti Maimun bertarikh 1082 Masehi menjadi saksi bahwa komunitas Muslim telah menetap di tanah Jawa jauh sebelum runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Memasuki akhir abad ke-13, Islam mulai bertransformasi dari sekedar komunitas menjadi kekuatan politik. Di ujung utara Sumatera muncullah Kesultanan Samudra Pasai. Penemuan nisan Sultan Malik Al-Salih pada tahun 1297 menjadi bukti otentik berdirinya kerajaan Islam pertama yang diakui dunia. Samudra Pasai bukan hanya pusat perdagangan, tapi juga pusat penyebaran ilmu. Dari sini, Islam menyebar ke Malaka yang kemudian menjadi pintu gerbang utama penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Menjelang abad ke-15, pengaruh Islam menyentuh jantung Pulau Jawa. Di tangan para wali, Islam berkulturasi dengan budaya lokal. Berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa menjadi titik balik besar. Dengan dukungan kekuatan politik Demak, Pajang, dan Mataram, Islam tidak lagi hanya berada di pesisir, tapi merasuk hingga ke pedalaman Nusantara dari Banjarmasin hingga ke pelosok Lombok. Fase terakhir adalah perlembagaan. Islam tidak lagi hanya soal iman, tapi menjadi sistem kehidupan, pendidikan, dan hukum. Pusat-pusat pendidikan seperti Giri di Gresik menjadi magnet bagi para penguasa dari timur Nusantara untuk menimba ilmu. Lihatlah Sulawesi. Pada September 1505, Raja Talo memeluk Islam, yang kemudian diikuti dengan pengislaman massal di kerajaan Goa Talo melalui dakwah lembut dan tori bandang. Di Kalimantan, kerajaan Demak membantu Banjarmasin mengenal Islam, sementara di Kutai, sinar Islam dibawa oleh para ulama Minangkabau. Bukti persaudaraan ini terlihat jelas dari nisan-nisan kuno yang kita temukan. Gaya nisan di Banjarmasin yang mirip dengan Gresik, atau nisan di Melayu yang mirip dengan Aceh, membuktikan adanya jaringan intelektual dan spiritual yang kuat yang menyatukan Nusantara. Dari dermaga kecil para pedagang hingga singgasana sultan, Islam menyebar dengan cara yang unik, melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kebudayaan. Sebuah proses panjang yang membentuk jati diri bangsa kita hari ini.